Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menjadi pusat perhatian publik. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis kontroversial Nikita Mirzani digelar dengan penjagaan ketat. Sejak pagi, aparat keamanan tampak bersiaga di setiap sudut halaman pengadilan. Garis pembatas pun dipasang untuk mengendalikan arus keluar masuk orang yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Meski upaya pengamanan dilakukan dengan maksimal, suasana di luar ruang sidang tetap memanas. Kali ini, kericuhan pecah di tengah kerumunan wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik. Awalnya, situasi berjalan tertib. Para pewarta sedang mengerubungi kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, untuk meminta keterangan terkait perkembangan terbaru kasus kliennya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah belakang, sekelompok pria tak dikenal tiba-tiba muncul dan diduga sengaja memprovokasi. Kehadiran mereka langsung mengusik konsentrasi para jurnalis. Dorongan-dorongan kecil berubah menjadi adu mulut, hingga suasana yang semula terkendali seketika ricuh. Ketegangan memuncak ketika salah satu pria tersebut merusak kamera milik seorang wartawan. Pak Niki gimana nih, saksi tadi nggak ada yang... Perempuan banyak dong. Jangan dong. Belum berhenti sampai di situ, kericuhan kembali berlanjut di luar area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kehadiran sosok provokator tersebut semakin memancing emosi para awak media. Mereka merasa geram, terlebih setelah mengetahui salah satu kamera milik rekan jurnalis benar-benar rusak akibat ulah pelaku. Situasi semakin kacau ketika pria itu berusaha kabur meninggalkan lokasi. Spontan, sejumlah wartawan berlari mengejarnya. Teriakan-teriakan mewarnai suasana, membuat orang-orang yang berada di sekitar pengadilan ikut panik. Ketegangan pun mencapai puncaknya saat pelaku berhasil dikepung oleh para jurnalis yang marah. Tanpa bisa mengelak, pelaku akhirnya ditarik paksa kembali masuk ke lingkungan pengadilan. Para awak media menuntut agar ia mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama kerusakan peralatan kerja yang dianggap sebagai simbol kebebasan pers. Siapa, Bos? Tapi Bos siapa? Dibayar berapa? Coba cari muka aku di situ aja. Dibayar berapa? Gue tanya lo, dibayar berapa? Hei, Hah? Apa ngalami media tadi? Jangan nanu sama wartawan, wartawan juga cari. Nah ini nih yang satu sudah ketangkep nih saudara. Breaking news, breaking news, breaking news. Breaking news, breaking news, breaking news. Ini sudah ditangkap yang satu. Tangkap. Jangan kayak gitu sama wartawan. Lu ngalami media, Bang? Tangkap. Hah?
Monopot apa? Monopot tuh, monopotnya kayak gitu, Pak. Hilang saya, foto saya hilang. Bang, coba wan, foto doang. Hilang monopot. Monopotnya satu, monopotnya Pak. Alhamdulillah isinya aman, Bu. Ya, kita lihat sama-sama. Cuman ini nih, tutup lensa sama ini nih, covernya. Terlepas dari kericuhan yang sempat terjadi di luar gedung, jalannya persidangan kasus dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani tetap berlangsung dengan pengawalan ketat. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampaknya tak ingin mengulang kekisruhan yang kerap terjadi pada persidangan-persidangan sebelumnya. Belajar dari pengalaman, pengadilan kini memberlakukan aturan lebih tegas. Jumlah tamu yang diizinkan masuk ruang sidang dibatasi, sementara aparat keamanan disebar di berbagai titik, mulai dari pintu masuk hingga area dalam gedung. Di tengah persidangan yang berlangsung relatif lebih tertib, hadir pula Tessa Mariska, kerabat sekaligus sahabat dekat Nikita Mirzani. Ia mengaku lega melihat suasana sidang kali ini berjalan lebih baik dibanding sebelumnya. Iya, memang suasana di dalam lebih kondusif, tapi di luar sana terjaring gitu loh. Terjaring fans-fansnya Nikita, pecinta-pecintanya Nikita terjaring di luar sana karena kayaknya pintu di pengadilan sudah tutup yang di luar ya. Jadi bukan kondusif lagi, lengang. Lengang karena benar-benar tersaring dan benar-benar harus yang dari pagi ini hadir. Kalau nanti misalnya itu telat aja, tadi aku kayaknya yang terakhir deh. Nah, habis itu langsung terus Mbak. Itu kan kesian yang di jalan, yang dari banyak dari luar kota loh. Dari luar kota, dari Makassar, dari Bote, dari Semarang, dari Medan, itu semua datang untuk melihat persidangan dan mereka sekarang terjaring di luar. Oke, di luar mungkin ada TV. Bagaimana kalau nanti ditutup lagi, kalau penuh terjaring lagi di tengah jalan, terdampar. Itu maksudnya aku kok begini banget. Sebenarnya antusias masyarakat dengan kasusnya Nikita Mirzani ini sebenarnya banyak banget. Harusnya bagaimana caranya biar ini kayaknya baru dibuka. Ini juga kita terdampar di sini, belum boleh masuk. Tapi rekan-rekan wartawan, alhamdulillah, kok bisa masuk sih? Rekan-rekan wartawan, alhamdulillah sudah bisa masuk. Yang penting rekan-rekan wartawan aja dulu. Nah, baru memikirkan nasib kita. Tapi kita juga memikirkan nasib orang yang datang jauh-jauh, mengeluarkan ongkos, mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu semuanya, dan nggak bisa masuk. Stop! Aku berharap yang pasti meringankan dari terdakwa Nikita Mirzani dan Mail. Udah pasti itu, nggak ada permintaan yang lain. Semoga meringankan dan berkata jujur sesuai dengan BAP. Dan ingat, Nikita itu akan hafal banget dengan isi BAP-nya. Dan dia cerdas merangkai kata-kata. Bersaksi dia dengerin dulu, dan dia akan cerdas merangkai kata-kata, pertanyaan-pertanyaan untuk saksi. Jika saksi berbelit atau saksi bohong, saksinya berkata hoak, akan dihajar sama Nikita dan akan diteriakin sama Nikita. Ingat aja yang bersaksi ya, bicara yang benar, bicara apa adanya, dan yang pasti insya Allah meringankan Nikita Mirzani. Tak hanya Tessa Mariska, sejumlah sahabat dekat Nikita Mirzani juga tampak hadir di ruang sidang sebagai bentuk dukungan moral. Di antaranya adalah Lucinta Luna dan Emma Waroka, dua figur publik yang dikenal memiliki kedekatan erat dengan Nikita. Sebagai sahabat yang cukup lama mengenal pribadi Nikita, baik Lucinta maupun Emma kompak menyuarakan pembelaan. Mereka menegaskan bahwa Nikita bukanlah sosok seperti yang selama ini digambarkan dalam dakwaan maupun pemberitaan. Tak berhenti di situ, keduanya juga menyampaikan harapan agar majelis hakim yang memimpin jalannya sidang dapat mengambil keputusan dengan bijak. Alasannya ya emang Ami nggak bersalah. Dan Ami itu nggak bersalah, kan? Jangan memancing menggiring opini ya, secara nggak langsung. Satu, dari BAP aja bisa diganti-ganti, ya kan? Ami udah ngasih pengen bukain rekaman aja, dipotong-potong, ya kan? Ya jadinya aku sebagai bestinya Ami, ya aku juga harus ikut serta membantu. Karena aku flashback ke belakang, aku pernah dijebak. Jadi Ami banyak jasa sama aku, dan mungkin ini tanda jasa aku yang kecil
belum seberapa untuk Ami dari pembantu Ami. Tapi saya ini orangnya netral ya. Meskipun saya pernah didapuk menjadi BA-nya beliau satu dan beliau kedua, saya nggak pernah menyebut. Tapi karena taman satwa liarnya alias babu-babunya yang udah pada melenceng, yang berani mengatakan saya pengemis, ya harusnya Anda mengaca diri. Karena tanpa aku, brand kalian juga nggak ada yang tahu gitu loh. Karena aku yang promosi selama setahun. Untung muka gue nggak rusak. Harapannya semoga saksi ahli itu netral, bicara yang sejujur-jujurnya, ya tanpa ada yang dilebih-lebihkan, tanpa ada yang dikurang-kurangkan. Ya, tolong, karena Ami ini bukan gembong ya, bukan soal ya, tapi kok bisa sampai seheboh kayak gini gitu loh, sampai seramai kayak gini. Sampai kemarin aja tuh udah kayak film bioskop, tau gak sih, udah di booking. Kita aja sebagai kerabat, teman, keluarga aja nggak boleh masuk sama Maulana. Semoga sama kayak yang 2-3 minggu yang lalu semuanya meringankan dan jadi nilai plus buat di kita. Amin. Karena yang kita dengar kan memang apa adanya dari perumahan juga, dan dari Doktif 2 kali, udah 2 minggu. So mudah-mudahan jadi nilai plus. Jadi di akhir nanti setelah meeting lah itu ya, tim hakimnya bisa membebaskan kita karena saksi-saksinya semua sudah bersaksi ya kan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.